Assalamualaikum, Bu Yogi. Waalaikumsalam Bu Enda. Iya, mohon maaf Bu Yogi, kemarin kan waktu Bu Yogi chat itu belum sempat saya balas. Nah, karena waktunya memang baru kali ini saya punya waktu untuk kita ngobrol-ngobrol. Gimana kabarnya Bu Yogi? Iya Bu Enda, Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Memang ada yang perlu saya utarakan nih Bu Enda sama jenengan. Iya, eh, baik. 15 menit ke depan kita lakukan coaching ya Bu ya. Kira-kira apa ya Bu yang ingin diobrolkan dengan saya ini kali ini? Iya gini Bu, eh, saya mau bercerita dulu ya. Ya, ya Kan silahkan. saya ini mengajar seni budaya di kelas 9 nih Bu. Iya, ya. Kebetulan kan setelah pandemi ini anak-anaknya sudah eranya sudah berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu belum mengenal digital, yang sekarang itu luar biasa digital perannya sangat kuat. Nah, sehingga saya merasa pada pembelajaran yang eh, pada saat melukis itu anak-anak kok seperti kesulitan ya Bu menemukan ide, menemukan proses ide kreatif pada saat proses berkarya itu. Wah Gitu gitu. Bu Enda. Jadi saya tuh kok apa ya merasa semeremeten gitu. Semermeten ya. Anak-anak iya anak-anak ini Nah, kok sulit banget sih menemukan ide kreatif gitu. iya, ya. Jadi eh, padahal ini era digital ya. Artinya semua informasi, Betul, semua ini banyak bisa. Tapi kok anak-anak kesulitan nyari ide kreatif, kemandiriannya betul, nggak tidak ada gitu ya mungkin untuk mencari idenya ya. betul. Padahal kan Nah, ini secara teknologi sangat terbuka pun ya dibanding iya, kita zaman dahulu. iya betul secara teknologi terbuka. Kira-kira nanti dari obrolan kita ini apa sih yang ingin dicapai tujuannya? Tujuan akhir nanti apa kira-kira Biyogi? Inginnya Jadi Biyogi saya bagaimana? itu kepengen anak-anak itu dapat berkarya dengan proses kreatif yang baik. Mereka mandiri, begitu Bun. Iya. Oh iya. Jadi nanti ini tujuannya atau goalnya ya yang ingin dicapai Biogi itu pengen anak-anak siswanya itu mandiri gitu ya Bu ya punya ide Ya, kreatif. Eh, betul. kalau menurut Bu Yogi itu mandiri sama kreatifnya itu yang seperti apa ya? Mandiri kreatif yang dimiliki anak-anak itu seperti apa ya Jadi kalau kondisinya? mandiri tuh Bun, anak-anak itu tidak mengandalkan temannya. Jadi Iya. mereka bisa mencari jati dirinya sendiri dalam berkarya. Oh. Kemudian kalau proses kreatifnya itu mereka Mm-mm. tidak menyontoh plek gitu. Oh iya Jadi iya. misalnya ada contoh di majalah atau Mm. contoh di internet itu tidak sekonyong-konyong ditirukan 100% seperti menjiplak. Jadi Oh mereka gitu. itu ada ATM. Iya iya iya. Jadi ada amati, tiru, dan modifikasi. Yang saya harapkan seperti itu, Bun. Oh iya ya. Jadi harapannya nanti kelas itu anak-anak semuanya mandiri itu ya mampu berkreasi dan tidak hanya nyontek plek gitu ya, tetapi mereka masih ada modifikasinya. Iya, Iya, luar biasa ya. Bu Yogi impiannya itu luar biasa. Anak-anak dengan kemandiriannya punya kreativitas yang tinggi. Nah,
Kalau kalau dilihat kondisi sekarang ini ya, kondisi sekarang anak-anak itu untuk mandiri dan kreatifnya itu kalau kita beri rentangan angka antara 1 sampai 10 ya, itu kira-kira di posisi mana Bu Yogi ini di kelasnya Ibu ini? Sebenarnya saya ada di posisi 6. Jadi tidak terlalu bawah juga. Sudah di angka 6. Oh ya, sudah di angka 6 ya. Iya. Di angka 6 kalau kita harapannya nanti mau ke ideal yang di ini angka berapa kira-kira? Saya sih kepinginnya tidak melejit terlalu tinggi di angka 10 ya Bun. Angka 8 atau 9 itu menurut saya sudah progres yang bagus. 8 sampai 9 itu ya? Nggih. Oh ya, dari 6 kita mau melangkah atau mau naiknya ke 8 atau 9 gitu. Terus ini nih ya, Bu Yogi itu tadi kan merasa di kelasnya masih angka 6 ya Bu Yogi. Berarti angka 6 ini di kondisi seperti apa? Angka 6-nya sekarang itu. Jadi angka 6-nya ini kondisi anaknya yaitu Bun masih suka menirukan 100% dari contoh yang sudah ada. Kemudian kemandiriannya juga terasa kurang seperti itu. Jadi masih kadang minta bantuan temannya untuk membuatkan ini dan itu. Seperti itu Bun. Iya. Jadi karena masih ada beberapa anak yang dengan kondisi kemandirian dan kreativitasnya seperti itu sehingga Bu Yogi merasa kelas ini masih di angka 6 ini kalau kita bikin angka ya, kalau kita kategorikan angka masih di angka 6. Terus selama ini apa yang sudah Bu Yogi lakukan gitu ya untuk apa ya, kira-kira apa yang akan diambil langkahnya untuk kemandirian dan kreativitas? Kira-kira kalau di angan-angan saya ya Bun, untuk mengatasi anak yang kemandiriannya kurang, ini ada pemberitahuan di hari sebelumnya. Jadi saya akan berusaha mengingatkan mereka supaya mereka membawa peralatan yang dibutuhkan saat itu, sehingga mereka dari awal itu sudah siap begitu. Kemudian yang berikutnya untuk proses kreatif, mungkin saya akan memberikan beberapa pilihan gambar sehingga mereka dapat menggabungkan dari gambar-gambar yang sudah ada dan yang mereka minati seperti itu. Sehingga mereka tidak hanya meniru satu gambar tetapi bisa menggabungkan dari satu unsur dengan unsur yang lain. Mungkin seperti itu Bu Enda. Iya. Wah, luar biasa ini ya. Untuk membangun kemandiriannya itu berarti dipersiapkan dulu ya, artinya diberitahukan besok membawa ini anak-anak misalkan untuk praktek itu ya Bu ya, jadi membawa itu. Kemudian untuk kreativitasnya Bu Yogi mengusahakan untuk memberikan ini loh ada contoh, nah mana ya yang kalian minati, ini bisa di ATM gitu ya Bu ya, bisa di ATM. Terus apalagi ya Bu Yogi, kalau misalkan mungkin enggak kendala, misalkan ada anak yang kebetulan peralatannya itu tidak memiliki mungkin karena kondisinya ekonomi atau bagaimana, itu mungkin terjadi tidak seperti itu? Pernah terjadi? Bisa jadi itu Bu Enda. Maka dari itu
anak-anak nanti bisa berkelompok nih Bu Enda. Jadi Iya, tidak hanya mempunyai peralatan secara mandiri, tetapi juga bisa berbagi. iya, Gitu. iya. Wah, luar biasa ya idenya. Wah, kalau kalau mereka berkelompok, berbagi itu secara tidak langsung Bu Yogi sudah mengajarkan bagaimana bekerja sama, bagaimana punya empati ya. Waduh, luar Betul Bu biasa ini. Enda. Betul, betul. Itu penanaman karakter yang luar biasa nanti untuk anak-anak. Nah, Nggih. oh iya, iya, iya. Kira-kira eh, siapa ya yang nanti bisa membantu misalkan di sekolah supaya supaya apa yang rencananya tadi ya beberapa solusi yang ingin Ibu Yogi lakukan ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ada teman atau siapa di sekolah yang bisa membantu untuk membuat membuat kegiatan atau aktivitas atau solusi yang nanti yang akan dilakukan Bioki tadi bisa berjalan lancar. Ada enggak gitu? Ada Bu Enda. Jadi di sekolah saya itu kan satu rombel itu diampu oleh 2 guru, Iya, guru bidang studi nih. Nah mungkin iya, saya nanti bisa eh, bisa apa berkolaborasi dengan iya. beliau, Bu Erlin ini. Oh iya, iya. Dengan Bu Erlin ya. Iya. Iya, sehingga nanti ada yang mengingatkan saya nih Bu Enda. Wah, iya. Iya Bu Yogi. Ternyata ada teman-teman yang bisa diajak kolaborasi ya. Wah, seru ini. Seru kalau kalau mengajar dengan berkolaborasi seru sekali. Akan banyak ide ini nanti untuk anak-anak. Satu Luar lagi nih biasa. Bu Enda, kayaknya saya juga butuh berkolaborasi dengan wali kelas. Oh Nah, iya. ketika 1 hari sebelum pelajaran saya, ini kan saya butuh mengkomunikasikan dengan anak-anak. Iya. Ini kira-kira saya juga akan meminta bantuan wali kelas Oh iya, untuk iya. mengawal kegiatan saya supaya berhasil. Iya. Eh, jadi dari yang tadi sudah disampaikan, Bu Yogi sudah menemukan banyak sekali ya cara-cara untuk membangkitkan kemandirian anak, kemudian juga menambah kreativitas dan juga faktor-faktor pendukung siapa nanti yang akan bisa menjadi pendukungnya, bisa bekerja sama dengan wali kelas untuk mengkondisikan anak juga tentang apa kondisi di kelasnya, kemudian kolaborasi dengan guru yang lain. Wah, wah, saya yakin ini kalau sudah diterapkan ini hasilnya akan luar biasa ini ya, Bu Yogi. Insya Allah ya Bu Enda. Iya, ini soal ini kapan ya kira-kira Bu Yogi? Bu Yogi kan tadi ada rencana mau ngobrol dengan wali kelas, kolaborasi dengan ini kira-kira kapan itu bisa dilaksanakan? Untuk pelaksanaannya saya rasa secepatnya Bu Enda. Karena Iya, iya. lebih cepat, lebih baik tertangani sehingga anak-anak saat berkarya menghasilkan karya yang memang benar-benar menunjukkan jati diri mereka. Ya betul betul. Iya, secepatnya dilakukan koordinasi dan kolaborasi ya dengan wali kelas dan juga rekan sejawat tadi. Wah, pasti luar biasa ini. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Saya ingin tahu, aduh gimana ya hasilnya? Apa ada hambatan atau ada apa gitu ya? Eh, saya kira Pasti Bu Enda, nanti uh, jenengan saya kabari yang pertama nih. uh, terima Karena dari kasih. Ya, ya. coaching hari ini saya sudah menemukan eh, apa solusi dari masalah saya. Gimana perasaannya ini
di akhir sesi. Seneng Kita ini sudah banget. akhir sesi. Seneng banget, plong banget. Jadi apa yang menjadi beban saya selama ini dengan adanya coaching hari ini, saya rasa saya harus bersyukur dan berterima kasih sama Bu Enda. Ternyata waktu kita meskipun tidak lama ya, waktunya singkat tapi sudah menghasilkan yang luar biasa. Jadi Bu Yogi sudah bisa menemukan solusi, nanti akan dengan siapa, kapan dilaksanakan. Nah, ya, mudah-mudahan ini hasil coaching kita hari ini bisa betul-betul diterapkan dan nanti kita bisa ini sharing-sharing lagi ya, supaya untuk evaluasi ya, mungkin ada apa seberapa suksesnya ini, sudah seberapa sukses, apa ada hambatan dan sebagainya. Gitu ya Bu Yogi, karena waktunya sudah habis, sudah selesai, kita akhiri coaching kita hari ini. Sampai ketemu di coaching berikutnya. Kita bahas bagaimana hasilnya nanti kolaborasinya Ibu Yogi. Ya, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Ibu Yogi. Amin, amin. Sukses juga untuk Bu Enda. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.